Mamang gue nikah sama orang yang dia temuin di tempat galon, tau gak lu? Lagi gini, ya kan, galonnya ketuker. Cuman masalahnya wedding organizer kagak nyediain istri juga, kenapa sih? Kalau nyediain, gua sewa, gua WO-nya. Halo, balik lagi bareng gua Dika di PDC, Pancing Dia Curhat. Nah, di konten kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dan mendengarkan curhatan narasumber ataupun bintang tamu kita tentang percintaan dia. Waduh. Kali ini kita bersama Rahmat. Halo. Halo, Matt. Salam corona. Salam corona. Oke, Matt. Kita lagi pengen ngomongin masalah cinta nih, Matt. Oh, cinta. Iya kan? Kalau lu kan pasti punya perjalanan cinta panjang nih. Entah lo dari masa dulu STM. Gue juga sempet mengikuti perjalanan cinta lo sedikit. Masa sih? Yang itu ya. Tapi yang gagal. Iya kan? Yang gagal deketin bukan. Iya, betul. Itu bukan perjalanan cinta karena kan nggak sampai punya hubungan. Tapi kan berusaha Berusaha. mendapatkan sebuah. Salah gue sebenarnya nananya lo jadi gagal. Sekali-kalinya tuh gue gagal. Kalau ngikut saran orang gagal pasti. Oh, berarti emang harus berjuang Harus sendiri. Ya? Nah, tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, gue pengen tahu dulu nih, status lo saat ini, kisah lo saat ini tuh gimana? Dalam percintaan, apakah punya pacar, atau gimana? Nggak punya gue. Lo nggak punya pacar. Tapi PDKT-an gimana? gue PDKT sama semua sih. Nggak, maksudnya gue dekat sama semua. Tapi maksudnya kan kalau arti PDKT itu udah Nggak PDKT spesifik. gitu, pendekatan. Dalam nggak pendekatan? Oh, berarti nggak ada yang PDKT? Nggak ada yang pendekatan. Karena gue teman semua. Terbuka aja gitu. Terbuka ya? aja. Kalau Siapa? ada cewek ngajak nonton, ayo. Serius deh? Kayak ya udah, ini Mau sebagai teman aja. Teman nih. aja Iya. gitu. Pap gitu. Ada nggak? Pap itu konotasinya negatif. Pap itu Post a abis picture. spasi tete pasti. Enggak. Nggak ada pap lain. Pap Pop apa? itu kan artinya post a picture. Oh. Jadi maksudnya misalnya kan Oh, pap suka pap, nggak pap. ngirim foto muka aja. Oh, Nggak sama pernah. tete. Setengah. Foto dia lagi disuapin nyokapnya juga. Oh, ada. Ada Oh, gitu, berarti gitu. emang maksudnya untuk yang itu masih terbuka tapi Masih ya? terbuka. Gua nggak menutup diri sih sama hal apapun ya. Sama orang, sama kerjaan juga. Kita nggak coba menutup. aja dulu Iya. ya. Oke. Berarti lo terakhir kali sampai lo punya hubungan dan menjalin hubungan tuh kapan? Kayaknya ya itu 2019 kayaknya. Serius, 2019. 2019 sebelum corona itu. Sebelum pertengahan. Sebelum corona. Sebelum corona persis. Jadi sebelum Februari kalau nggak Januari. Gue juga udah agak lupa. Itu sama orang mana? Itu sama orang Aring. Pas dari sampo langsung aku cinta kamu maksudnya gitu. Enggak, itu sama adalah orang deket gitu. Circle gue. Dan itu cuman berjalan 1 minggu. Serius loh? Padahal PDKT-nya itu 6 bulan apa 6 bulan PDKT-nya itu. Kok bisa gitu? Jadi waktu jadian gue ngerasa kenapa makin jauh. Serius loh? Iya, gue pas jadian kenapa gue ngerasa makin jauh. Enggak ketika pas PDKT itu sedekat itu. Cacatan setiap hari gitu, tapi enggak yang toksik terus-terusan Iya, ya, iya, kayak iya. di waktu-waktu tertentu. Teleponan sering. Nah, pas pacaran sampai jadi jarang gitu. Mungkin karena dari siapa? Lo ngerasanya dari dianya apa dari lo nya? Dari dianya. Dari dianya? Dari dianya. Gue ngerasa kayaknya gue jadi beban dia gitu. Seriously? Gue ngerasa gitu. Karena gini ya, yang gue takutkan dari sebuah hubungan adalah gue tidak disayangi sesayang itu. Seperti ekspektasi lo? Seperti ekspektasi gue. Tapi setelah dari situ, gue tuh jadi berpikir lagi, oh ternyata ketika gue berharap sayang gue dibalas, ini bukan cinta, ini masih dagang ini. Dagang? Ini masih tawar-nawar gitu. Masih nafsu aja gitu ya? Bukan nafsu. Bukan nafsu. Apa dong berarti? Iya. Cuma ya berarti emang cuma jadi gue harus adu aja ya? Ya, adu, gua harus gua mau lo gitu ya? gue kasih apa, gue harus dapat Ya, apa ya, gitu. ya, ya. Masih. Dan menurut gue itu tidak semurni itu. Tapi setelah gue berpikir, gue sama dia itu juga sebenarnya sesayang itu gitu. Sampai sekarang pun kalau misalnya dia tidak menganggap gue ada, gue masih tetap sayang sama dia. Berarti dia yang mutusin? Gue yang mutusin. Lah, kenapa jadi Gue bisa lo yang yang mutusin. mutusin? Karena gue nggak mau mengganggu dia aja. Itu tuh terakhir tuh yang bikin gua ngerasa gua tuh bukan sampai-sampainya dia ya. Dia balik kampus apa ya, nggak ngabarin gua.
pulang sakit, gue kesal sendiri, kesal sama dia, kesal sama gue dari gue sendiri kayak. Karena lu, Gue kenapa kayak nggak dianggap gitu ya, padahal gue lagi free nih. Gue bisa lo jemput lo supaya lu nggak kehujanan gitu. lu merasa nggak dihargai karena lu merasa bisa bantu dia, tapi dia nggak minta bantuan lu. Iya, gitu maksudnya. gue berpikirnya kan, mungkin dia orangnya mandiri. Tapi beda loh, mandiri sama tidak menganggap gue ada. Oke. Ini kayaknya lebih ke nggak nganggap gue ada deh. Karena mungkin mantan gue yang sebelumnya itu, gue cukup berandil gitu oke. di hidupnya dia, dan gue juga pengen banget berandil. Lah, di hidupnya selama dia. 6 bulan itu gimana? Dia selalu minta lu untuk selalu ada nggak? Enggak sih, maksudnya selayaknya orang deket aja, kayak nanya kabar, jalan bareng, ke Sentul, ke kafe, nonton film. Spesifik, oke. Kesentul. Ya gitu, kayak orang pacaran aja ya. Nah, gue tuh sebenarnya juga kagak mau nembak. Ya. Karena sebelumnya gue pernah deket banget. Gue selalu nganggap kalau udah deket ya udah berarti pacaran. Ya, banyak Iya. yang gitu. Gue nganggap itu saat itu. Oke, deket. Oke, dia perhatian sama gue. Oke, gue kasih perhatian gue ke dia. Nah, terus dia jadian dong tiba-tiba dong. Serius loh? Serius. Terus gue bilang, kok lu sekarang nggak pernah balas chat gue? Iya. Lu kan cuma teman gue. Lah, kan kita udah nonton bioskop, Kita udah ciuman. udah main-main jauh. Ya, emang. Udah main-main jauh. Kok gua nggak dianggap gitu? Gue juga pernah. Nah, terus kata dia, lu nggak pernah nembak, Met. Ya. Oh, jadi lu butuh itu. Makanya yang 6 bulan itu gua tembak. Karena gua takut, wah apa gua ini terjebak hubungan tanpa status nih. Karena gue juga di tahap-tahap yang udah pengen serius, kalau udah pengen menentukan kapan gue nikah nih, gue harus udah setengah mati nyari ya kan? Betul. Karena gue udah 25 tahun kan, saat itu udah mau OTW 25 tahun, ya gitu. Tapi pas jadian kenapa jadi kayak gini gitu ya? Gitu. Lu merasanya? Gue ngerasanya tidak. Berarti memang lu merasa dalam hubungan itu ketika lu sudah berpacaran ada sesuatu yang harus lebih spesial dibandingkan pada PDKT? Enggak juga sebenarnya, cuman gue ngerasa ketika gue punya hubungan sama seseorang, gue pengen ada gunanya gitu loh. Ada gunanya. Nah kalau misalnya gue nggak ada gunanya ya, buat apaan gue sayang sama lu? Sedih loh orang yang kita sayangin terus kita jadi nggak berguna buat dia loh, sedih loh kayak gitu loh. Gue jadi ngerasa kayak, berarti dia kayaknya cuma kasihan. Tapi lu digantikan nggak? Maksud gue, dia pulang terus dia bareng orang lain nggak? Ya gue nggak tahu. Oh, lu nggak tahu? Gue nggak tahu, karena dia kan suka dijemput gitu ya. Gue nggak tahu. Gue tuh lama banget tuh, suka sama dia udah lama banget. Baru berani deketin tuh di tahun-tahun itu. Berarti emang crush, emang lu mau sama dia gitu ya? Emang Udah lama, udah lama banget, mungkin dari zaman sekolah. Oh iya? Iya. Oh. Emang suka banget gua sama dia. Tapi akhirnya lu dapet, tapi cuma seminggu itu dia masalahnya. Cuma seminggu dan itu nggak ketemu lagi. Serius lo? Via chat? Ketemu telepon. Dan mungkin selama seminggu lu nggak ketemu itu? nggak ketemu. Gokil. Jadi nembaknya langsung putusnya via telepon. Wow. Lah mungkin itu kali efeknya, karena lu nggak ketemu dia, akhirnya nothing special gitu. Malah ada sesuatu yang harusnya lu udah jadi spesial buat dia, tapi akhirnya jadi nggak apa-apa. Nggak, karena lu nggak ketemu. Nggak, karena mungkin saat itu sama-sama sibuk juga ya, dengan kuliah sambil kerja, gue juga kerja. Jadi agak sulit juga. Dan kita juga kebanyakan waktu ketemuan itu pas di jam-jam yang nggak bukan jam kerja gitu. Emang di weekday gitu. Yeah. Karena gue kan kerjanya Sabtu Minggu ya. Yeah. Nah dia itu kerjanya juga fleksibel gitu. Okay. Tapi kan tadi kan 2019. Sekarang nih 2022 lah. Kita anggap 2 tahun lah. Ya. Ada 2 tahun lu nggak menjalin ikatan ya. Iya. Kenapa? Apa yang terjadi? Kayaknya karena kan lu emang mau, kan lu tadi bilang lu tuh ngebet pengen nikah gitu loh. Tapi lu nggak membuat sebuah ikatan untuk menuju ke arah sana. Kenapa? Ya. Soalnya gini ya. Gue pengennya sih kayak gini, gue sayang nih sama lu. Gue kayaknya mau ngejadiin lu tuh ibu dari anak gue, nikah yuk. Kalau kayak gitu, Dik, kemarin-kemarin Dik banyak yang nolak, Dik. Soalnya pada kaget. Ya kenapa sih kita nggak ini dulu gitu? Nah terus ya udah dah, kita lebih kenal dulu. Dia udah keburu ilfil gitu. Harusnya lu lebih kenal dulu dong, jangan langsung kayak gitu. Nah karena arahnya ke arah situ, ke arah pernikahan, gue tuh jadi selektif gitu.
Oke. Jadi sekarang tuh nggak semua yang gua deketin sembarangan, dan nggak semua yang deketin gua apa namanya? lu tembak gitu. Bukan apa namanya? Gua respon. Oh, lu respon karena kayaknya nih nggak cocok buat gue Iya. nikahin gitu. Gua lagi nggak mau buang-buang usia gitu. Tapi bener ya, nih karena ini akan menjadi PDC pertama gue di channel Ya. beda ini. Gue kasih cerita gue juga. Karena gue pun sebelum sama nih itu begini. Seriously. Awan, gua sebelum sama nih itu begini apaan sih? Maksudnya gue apa-apa mau nikah. Apa-apa mau nikah gitu. Iya. Karena udah lu aja udah ngebet. Gimana gue? Gue sih Iya kan? nggak ngebet, gue cuman ngerasa hidup gue Butuh. kosong Iya, aja. Bener. Gue juga gitu. Gue merasa chapter gue untuk sendiri tuh udah habis. Iya, kayaknya gue udah ngerasa, Chapter baru menyenangkan iya gitu ini kan. kosong banget nih Bener. gitu loh. Gue tuh udah kayak gitu juga. Iya. Dan memang banyak penolakan. Nah ya, Ya kan? Karena orang takut. ya betul. Bener kan? Orang tuh nggak ngerasa kayak, tar dulu apa nih lu tiba-tiba pengen ngajakin gue Iya. nikah gitu kan. Masalah orang-orang tuh kebanyakan cewek ya, dia tuh pengen yang kayak 3 tahun dulu gitu. Ya, at least. Masalahnya gua nggak sampai kenal- situ, Betul, setahun betul. putus. Atau at least, ya gue pengen kenal lo dulu, jangan lo tiba-tiba ngajakin Iya, gue iya. nikah dong gitu ya. But kalau lo pengen tahu juga, bahkan gue sama Ney, itu di awal gue nembak, gue juga udah ngomong kayak gitu. Dan responnya adalah, tunggu ya gitu. Iya. Sebulan kemudian, gue tuh setiap hari, gue bilang gitu. Gue mau serius, gue mau serius, gue mau serius. Dan akhirnya gue jadian, jadi awal gue PDKT, pertemuan pertama, pertemuan kedua, gue udah bilang, gue suka sama lo, gue mau serius sama lo, gue pengen nikahin lo. Pertemuan gue kedua sama mantan gue. Sebenarnya kita gampang ya untuk jatuh cinta tuh ya. Betul. Untuk menentukan dia itu ibu dari anak-anak kita, kita cuma butuh waktu beberapa jam sebenarnya sih ya. Benar. Cuma gimana caranya supaya itu bisa terrealisasi. Benar. Nah, Prosesnya. masalahnya adalah sebuah pernikahan itu persetujuan. Betul. Itu konsep persetujuan. Benar. Bukan konsep jual beli yang kita bisa beli kapan aja, barang itu nggak bisa nolak. Betul. Itu yang bikin susah. Iya. Nah, makanya kenapa gua sekarang itu lebih memilih sendiri dulu, emang sepi. Sepi. Emang suram malam Iya. minggu tuh ya. Apalagi kalau misalnya malam minggu gua nggak ada kerjaan gitu ya. Itu kayak ngerasa awan tuh gelap. Iya. Walaupun gue tidak merasa galau ya. Gue Ya. tidak merasa galau. Gue cuma merasa kosong Ada yang kurang aja. Ada yang Iya kurang aja. Kita nggak iri, kita nggak galau. Enggak tapi iri. Kayak, aduh, Iya, kenapa nih gitu gitu ya. ya? Cuman Gimana kadang-kadang nih gitu? kalau misalnya memulai lagi juga kadang-kadang ada rasa capek. Gue harus jaim-jaim dulu gitu. Dia juga bakalan jaim-jaim. Bener. Gue harus nebak-nebak. Iya. Dan gue kemungkinan besar bakalan nikah sama orang yang udah gue kenal lama sih. Entah teman sekolah, entah dulu pernah satu project, atau mungkin dia teman rumah. Iya. Kemungkinan ya kayaknya ya. Karena selama ini gue mendekati orang tuh yang benar-benar dari orang antah berantah, itu selalu ngagetin di bulan-bulan selanjutnya. Tiba-tiba, lah ternyata open BO. Lah ternyata selingkuhan pejabat. Iya. Itu banyak kagetnya. Mendingan yang udah jelas nih. Betul. Wah, ini teman SMA gue udah nih ketahuan nih gue bobot bibit bebotnya, gue tahu nih emaknya siapa. Betul. Rumahnya di Gang Dewa, udah gampang nih. Kalau nipu gampang nyamperin ya. Iya. Tapi ini menarik nih. Untuk seorang Rahmat yang kita bisa bilang, oke lah, banyak pasti orang follow lu, cewek-cewek ngikutin lu, respect sama lu, admirein lu gitu kan. Kayak, wah nih Rahmat, bang, minta foto, bang lucu gitu. Dan akhirnya DM lu, Ya. banyak kan. Tapi kenapa akhirnya lu ambil keputusan yang dekat adalah orang-orang yang lama lagi? Iya. Apakah kapokkah menyerah sama orang-orang yang ngedeketin lo karena fame lo? Gue tidak pernah menyerah sih. Hmm? Gue tidak pernah menyerah sama cinta. Oke. Karena cinta juga nggak nyerah sama gue gitu. Dia tuh selalu ngasih gue ruang untuk gue bisa bergerak dengan cinta gitu ya. Gue tadi cuma berspekulasi aja, kemungkinan gue kayaknya bakalan nikah sama orang yang udah gue kenal lama. Walaupun memang jodoh itu jorok. Kenapa tuh? Jodoh itu jorok. Mamang gue nikah sama orang yang dia temuin di tempat galon, tau nggak lo? Lagi gini, ya kan, galonnya ketuker. Ya kan, Iya. ya kan, galonnya ketuker. Nah, terus abisnya ketemuan sama orang itu. Nah, terus abis itu sering ketemu di situ. Akhirnya tuker-tukeran nomor. Oh, jadi tukeran galon. Enggak dong. Nulis nomornya di galon gini. Lucu banget, iya. Pakai spidol Snowman, tau nggak lo?
Yang nggak bisa hilang. Nikah akhirnya ketemunya di galon. Oke. Di tempat galon. Hmm. Kalau misalnya ditanya interview ketemu istri di mana? Di tempat galon. Kagak ada romantisnya kan. Jodoh itu Iya, jorok. bener. Ada orang ketemu di tempat dugem. Betul. Ada orang ketemu di pernikahan orang. Mempelai prianya lagi. Nikung dong. Iya. Enggak, nunggu cerai dulu. Tapi kode pas nikahan. Nunggu cerai dulu, baru nikah sama mempelai prianya. Enggak, ya. Iya. Cerai juga karena itu. Iya. Iya. Itu gara-gara pas mau foto nikah dicium. Iya. Kan ada yang Kok cantikan tamu gua daripada mempelai. Nah, gitu. Tapi lo paling lama berapa lama lo pacaran? 3 tahun ya. Serius lo? Paling lama 3 3 tahun. tahun. Pas Itu kapan? paling lama tuh. Setelah itu tuh selalu singkat. Sebulan, 2 Pas bulan. kapan tuh 3 tahun? Itu sebelum dari zaman sebelum suci kayaknya. Nah, ini juga gua nggak tahu, gue juga merasakan ini. Menurut lo, kenapa hubungan lo menjadi lebih pendek ketika lo sudah punya sesuatu yang bisa lo jual atau lo banggakan gitu? Malah sebelum-sebelumnya hubungan lo lebih sehat. Apakah menurut lo cinta itu terkontaminasi sama fame lo, sama karir lo, sama lingkungan lo? Karena dulu gue juga pacaran 2 tahun, 1 tahun. Sejak kesini tuh jadi kayaknya udah deh gitu. Gimana? Kenapa kita bisa awet sama satu barang HP gua HP N73 gua itu 4 tahun gua pakai. Oke. Sekarang gua 2 tahun sekali gua ganti HP. Kenapa? Karena punya duit. Kalau dulu kagak punya, jadinya pilihannya sedikit. Oke. Harus kita akui privilege kita di media itu mempengaruhi kita untuk lebih selektif. Kalau dulu, ini kita balik lagi ya ke analogi punya HP ya. Ya. Bukan gue main cewek sama barang ya, tolong ya. Tolong, para SJW. Oke. Enggak, ini cuma analogi. Ya, analogi. Iya, dulu HP, misalnya ada orang deh, HP-nya Xiaomi. Lu pernah nggak sih punya temen yang HP-nya Xiaomi yang jadul, udah retak, Betul. ya kan? Udah headset-nya udah nggak bisa dipakai tuh. Kalau nelfon nggak bisa, VN juga nggak kedengeran. VN WhatsApp. Udah jauh Ya suaranya. karena dia tidak ada pilihan lain. Oke. Itu aja. Yang kebeli itu, yang bisa itu. Makanya waktu itu cuman itu. Jadi Kalau sekarang, pilihannya banyak. ya kan? Waduh, udah nggak 4G nih. Ya kan? HP masih 3G. Handphone kan ini. Iya, ganti. Waduh, orang-orang udah HP boba nih. Masa gue masih HP ini Caca, ya kan? Caca kan cuma satu kan, Caca. Betul. Saya cuma HP Caca, orang-orang udah pada boba. Ganti boba. Karena ada pilihan. Wah, gue kalau gak punya duit juga. Yang penting HP. Gitu pasti. Berarti Yang penting punya pacar pasti gitu kan? berarti maksud lo semakin tinggi, semakin susah lo menentukan pilihan lo. Semakin tinggi, semakin selektif sih. Semakin selektif karena kita merasa berharga mungkin ya. Mungkin kita ngerasa berharga, makanya ketika kita ngerasa berharga, kita butuh harga yang lebih tinggi. Makin banyak orang nggak bisa percaya sama orang yang berada di posisi tinggi dong kalau gitu. Apanya? Makin banyak orang yang nggak bisa percaya sama orang yang berada di posisi tinggi dong kalau kayak gitu. Karena kan jadi, lo kan udah ini, gua kan kentang misalnya. Pilihan lu jadi lebih banyak, gua pasti akan, kalau lu udah bosen juga lo tinggal. Akhirnya jadi gitu dong. Lah enggak dong, harusnya justru lo menyamakan level lo sama orang yang lu deketin atau yang ngedeketin lo. Kalau enggak lu diinjek-injek. Kalau menurut gue gitu, jodoh itu menurut gue bukan saling melengkapi ya, karena cinta itu udah lengkap. Oke. Lu nggak bisa ngelengkapin orang kalau lu sendiri belum lengkap. Menurut gua jodoh itu cerminan. Oke. Ya lu jangan berharap dapat Raisa, lu udah kayak Hamis Daud belum? Lu jangan berharap dapat kayak Nabi Muhammad, lu udah kayak Siti Aisyah belum? Gue lebih ke seperti itu. Makanya lu jangan insecure. Ya maksudnya kalau misalnya lu pengen dapetin ada orang yang tinggi gitu, terus ganteng, perfect gitu, ya lu tingkatin dulu standar lu supaya bisa setara sama dia. Jangan lu apa adanya. Lu pengen dapet yang banyak adanya gitu loh. Jangan kayak begitu. Oke. Lu perbaiki dulu kualitas hidup lu, baru. Ya maksudnya, lu kalau misalnya pengen beli barang kan, lu harus perbaiki dulu dong ekonomi lu. Betul. Baru lu bisa kesampaian. Oke. Lebih seperti itu. Berarti jadi jangan insecure. Terus aja berusaha supaya bisa setara minimal. Minimal lu kalau nggak dapat dia, dapat yang tipenya sama. At least kalau pengen lo dapat yang lebih baik, lo harus jadi lebih baik kan gitu ya?
Nah iyalah, kalau menurut gue. Berarti kalau menurut lo, sebagai posisi lo yang sekarang gini. Apa? Ada gelandang posisi gue. Betul? Asnawi Gelandang gua. bertahan. Asnawi. Asnawi boleh. Terus, Dengan posisi lo yang sekarang, dengan karir lo, dengan... tapi gue ngerasa biasa aja ya sama karir gue Oh, sama it's okay. Ya kan sekarang. ini kan nggak yang nggak yang tinggi banget. biasa yang- aja. Maksudnya dengan dari lo aja, dari lo. Dengan keadaan lo yang sekarang saat ini, gitu. Akan bertemu dengan wanita dan akan mencari wanita yang seperti apa? Kalau gue ya sejujurnya, apalagi kalau misalnya ada orang nanya tipe gue tuh apa, gue tuh punya kriteria nggak sih? Kriteria gue tuh yang mau sama gue, yang mau sama gue, yang gue mau sama dia. Udah, nggak ada tuh yang rambut bergelombang, yang jago masak, ya, yang kalau misalnya abis mandi anduknya kagak ditaruh di kasur, nggak ada begitu-gitu. Gimana pun keadaan lo, gue bakalan terima asal lu mau sama gue dan gue juga mau sama lu. Oke. Karena menurut gue kita tuh kadang-kadang kesulitan kita untuk menjadi pasangan, kita tuh mengharapkan kesempurnaan. Sementara dalam berpasangan kita tuh cuma dapat 3 poin yang ketiga-tiganya nggak bisa didapetin semua pasangan. Apa tuh? Kayak misalnya kita cowok, kita tuh nggak mungkin bisa dapetin cewek cantik, cewek good looking, cewek pinter, dan cewek waras. Nggak bisa dapet tiga-tiganya. Dia kalau pinter dan good looking, biasanya nggak waras. Dia kalau waras dan pinter, biasanya jelek tuh. Kita mau toleransi di kekurangan yang mana? Karena kita nggak bisa dapat tiga-tiganya. Oke. Kalau misalnya cuman pinter doang, lu bisa dia pinter doang tapi nggak waras dan jelek, lu bisa mentoleransi itu, nggak apa-apa. Kalau gua kan minimal pinter sama good looking aja udah. Waras. Asal jangan Waras. jangan waras sama waras sama good looking aja. Pinter nggak usah. Pinter nggak usah, karena pinter bisa belajar. Oke. Ya bisa gua kasih tahu juga. Tapi kalau misalnya nggak waras, gua pernah pacaran sama cewek, gua janjian gua telat, gua janjian di Tebet, gua suruh nyari dia tempat kelapa di Tebet. Di Tebet ada 70 mungkin ya tempat kelapa, gua cari di mana coba. Itu nggak waras kan? Iya, betul. Itu nggak waras. Emang good looking, emang pinter, tapi nggak waras. Iya, Buat apa nyusahin gua doang? Nanti dia nikah mau di Turki apa? Ya kan, nikah mau di Turki, cerai mau di Afrika, bingung gua. Susah ya? Nggak mau gua mau yang penting waras aja. Kalau bisa good looking, Betul. gua nggak munafik. Betul. Gua pengennya yang cakep juga, gitu. Nah kalau misalnya nggak pinter nggak apa-apa. Cuman kan ada orang juga yang nggak berpikiran fisik. Ya udah kalau gitu lu cari yang pinter dan waras aja. Yang sesuai sama Yang sesuai. toleransi lo. Ya, yang lu bisa toleransi. Kebanyakan orang tuh pengennya dia pinter juga, cantik juga, waras juga. Di mana lu nya di surga lu? Kalau mau dapet cewek yang kayak begitu. Ya nanti ya. Iya, nanti. Maksudnya gua tuh udah sepasrah itu. Oke. Maksudnya nggak terlalu ngoyo punya pasangan yang perfect, cuman emang menurut gua belum ketemu yang klik aja. Nah, itu belum ketemu. Iya, karena semuanya kan menurut gua dijawabnya sama waktu ya. Manusia itu nggak bisa ngejawab. Waktu yang cuma bisa ngejawab. Jadi sampai saat ini menurut lo belum? Ya belum ditemuin aja. Karena gue punya pemikiran kita tuh bakal dicari nama sesuatu yang kita cari. Oke. Jadi jangan khawatir sebenarnya sama hal apapun ya, rezeki, jodoh, maut terutama. Jangan khawatir. Karena kita sedang dicari nama orang yang sedang nyari kita. Kita bakalan ketemu sama orang yang pengen ketemu sama kita. Bisa jadi ini nanti pulang ya kan, gue nabrak cewek, FTV banget sih. Meninggal nggak? Enggak dong. Enggak meninggal. Ketemu, karena menurut gue FTV itu ada benernya kali. Emang jorok jodoh itu. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Tapi harus juga dengan ikhtiar juga sih. Betul. Bukan berarti kita ada yang nyariin dan kita lagi nyariin itu, kita nggak ada ikhtiar ya. Dia juga nggak bakal ketemu kita. Kita tetap ada usahanya. Gitu. Oke. Berarti untuk lo yang sekarang, lo lebih ngejalanin. Gua Padahal di ngejalanin 2019, lo udah ngoyo. Kayak pengen nih kayaknya gitu. Iya. Berarti sekarang lo ada fase di mana proses lo yang mau banget, akhirnya jadi, ya udahlah, selalu gitu. Tapi nggak apatis juga ya. Gue tetap berusaha gitu. Maksudnya gue tetap nyari, ngeker, ya kan? Ngejaring, tetap nih ada inceran mana nih, ada potensi di mana nih. Kita lihat getaran cintanya berapa skala Richter nih, ya kan? Apakah mungkin cocok untuk menggempakan hati saya, ya kan? Gue tetap mencari itu, tetap ada seismograf hati.
seismograf hati. Gua pasang Boleh. untuk Iya. menerka getaran-getaran itu tetap ada gitu. Tapi belum nemu yang Tapi belum nemu aja. geter banget. Ya, belum jadi gempa, masih jadi gempi. Gempa. Jadi skala Richternya kecil. Iya. Itu lo mau nyari yang gading ya? Iya dong. Iya. Oke. Gitu kalau gue sih, santai Iya. aja. Jadi fase ini lo, fase 2 tahun ini yang merubah lo banget ya? Iya, jadi gue tuh udah tidak terlalu berekspektasi lagi terhadap apapun. Oke. Karena banyak cita-cita gue yang nggak bisa gue raih, banyak cinta gue yang nggak terbalas, banyak keinginan gue yang nggak terpenuhi, dan akhirnya gue jadi ngetawain itu semua. Akhirnya pun gue jadi menyadari, ternyata tanpa itu pun gue bisa bahagia gitu. Wow. Ya karena orang tuh overthinking zaman sekarang, terus galau-galauan soal pasangan yang udah ditentuin sama siapa, yang udah ditentuin rezekinya berapa. Kok khawatir gitu. Gue tuh waktu itu denger omongan dosen gue, lu bisa loh naik pesawat dengan pilot yang nggak lu kenal sama sekali, tapi terbang dengan selamat. Tapi kok lu khawatir sama hidup ini yang lu udah tahu Tuhan kita siapa? Wow. Kok lu panik gitu loh? Wow. Santuy gitu. Wow. Makanya banyak-banyak denger lagu reggae. Boleh. Biar, woyo, No woman no cry. no woman no cry, Betul. no money no cry. Betul. Gak ada duit kalem, ada duit kalem kan. Kalau Nah, kata betul. Korigor kan gitu kan. Betul. Gak ada duit santai, ada duit di bawah santai. Berarti orang galau hanya untuk yang tidak Galau itu izin hati, sedih itu izin hati. Kesedihan itu tidak diciptakan sama Tuhan. Tuhan tuh cuma nyiptain bahagia. Kesedihan itu manusia sendiri yang nyiptain. Karena dia terlalu berekspektasi sama keinginannya dia. Wow. Sedangkan realita itu selalu mengecewakan. Gue heran sama orang-orang yang masih aja sedih gitu sama rasa kecewa. Padahal hidup ini sih kecewa doang. Gokil. Berarti dia cuma Ya, kecewa iya, lu sama ngapain semua ngarepin? hidupnya ya? Iya, ngapain lu ngarep terlalu banyak sama dunia? Ini kan hukuman Nabi Adam. Kalau lu iya. kejar-kejar sih, ya iya loh, ini hukuman Iya, Nabi Adam loh, turun ke benar, bumi loh. iya. Kenapa lu ngejar-ngejar banget? Santai aja. Hidup mah dinikmatin, banyak ketawa. Oke. Berarti emang kalau misalnya galau itu tandanya kita kurang beriman aja ya? Kalau bukan orang beriman, Ya, karena kan? lu mengizinkan diri lu galau. Oke. Karena lu mengiyakan lu galau. Harusnya kita tolak tuh galaunya. Bukan ditolak, boleh. Cuman jangan disambut apa sih. oke. Ya kan kalau ada tamu yang nggak kita suka, kita harus wajib dong untuk ngejamu dong. Cuman kalau keseringan, kita jangan ada di rumah mulu dong. Betul. Pergi dong, biar dianya pas ngetok nggak ada kita. Gitu kalau gue mah. Ini dia. Makanya nih, gua nggak tahu nih ujungnya seorang Rahmat terhadap sebuah cinta tuh akan kayak gimana. Kira-kira lu akan kebaca nggak? Apa? Lu ending lu dalam sebuah cinta, kira-kira menurut lu aja, ending lu dalam percintaan ini akan seperti apa? Akan bahagia sih. Akan bahagia. Di tengah kekesulitan dan di tengah kebimbangan gue masih tetap berjalan, dan alasan kenapa gue berjalan karena gue meyakini ada kebahagiaan yang lagi nunggu gue sih. Kalau gue gitu. Karena manusia tuh tanpa harapan itu ya cuman seonggok daging yang bernyawa kan. Betul banget. Maksudnya sesedih apapun lu tentang pasangan lu, sesedih apapun lu dijatuhkan, seberat apapun, sesakit apapun sama cinta, gue yakin cinta bakalan ngasih lu hiburan di akhir cerita. Gila tuh. Rahmat itu pujaga banget. Tai. Kalau misalnya Kenapa cewek, pujaga? Enggak, gue lebih berpikir positif aja. karena nggak mudah berpikir positif zaman sekarang. Man. Bukan nggak mudah, lu yang mempersulit diri. Nggak ada yang nggak mudah. Ya sulit kan nggak mudah. Iya nggak sih? Nggak ada yang sulit. Tapi, Yang sulit pemikiran kita. nah itu ada kan pemikirannya. Ya pemikiran, Iya. tapi kan pemikiran kita bisa created. Karena menurut lu yang sudah menciptakan kebahagiaan dalam diri lo, tapi kan banyak orang yang terjebak gitu loh, maksud gue. Akhirnya dia galau, dia bingung, dia nggak tahu harus gimana. Enggak, Dia karena orang nggak tahu keadaan. kebahagiaan itu bisa diciptakan. Makanya itu mereka nyari dia. terus. Itu dia. Nyari mah nggak bakalan ketemu. Itu dia. Harus diciptakan. Jadi lo dengan lo saat ini it's okay, tapi Iya. lo sambil ikhtiar dan Santai. nyari sampai bisa Santai. ketemu orang yang nantinya ujungnya lo udah niatnya udah untuk nikah ya. Udah untuk nikah. Kayaknya mungkin paling lama setahun lah. Gua kasih Setahun. waktu setahun. Misalnya lu pengen mengenal gua lebih dekat setahun, oke. Gokil. Nanti kita bakalan nikah gitu. Karena menurut gua cewek itu butuh ini ya, butuh kepastian. Betul. Butuh kepastian. Cewek itu adalah penumpang kapal dan kita itu adalah kapten. Nakoda ya.
kita nahkodanya perempuan tuh awak. Betul. Gimana dia mau percaya sama perahu yang mau dia naikin kalau nggak tahu arah tujuannya ke pelabuhan mana? Betul banget. Makanya gue selalu kalau deketin gak main-main, gue serius sama lo gitu. Gue bercanda kalau ngobrol doang. Dalam hubungan gue serius. Lu kalau misalnya pengen serius sama gue, ayo pengen mengenal lebih dekat gue, ayo kita jalanin. Cuma kalau misalnya lu masih gampang tentang gue, buat apaan lu buang-buang usia dong sama orang yang dari awal lu udah nggak yakin gitu. Wow. Oke. Dan terakhir, arti cinta buat seorang Rahmat Abadil. Cinta itu terlalu agung sampai bahasa manusia pun nggak bisa dideskripsikan sih. Gokil. Jadi lu kalau nanya itu, gue nggak tahu jawabannya. Oke. Karena terlalu agung. Menurut gue terlalu agung cinta itu. Nggak masuk logika. Oke. Ketika ada orang berani sama hal-hal yang dia takutin demi cinta. Nggak masuk logika. Nggak masuk logika ada orang yang ngambil suami orang demi cinta. Nggak masuk logika. Sedangkan dia cewek cantik yang cowok banyak yang mau. Ya, betul. Apa alasannya? Karena cinta. Betul. Karena cinta tidak mengenal resiko, Pak. Betul, betul. Cinta itu bikin kita kebal terhadap apapun. Makanya kalau misalnya ditanya definisinya apa? Saking agungnya nggak ada definisi. Berarti cinta terlalu luar biasa untuk Terlalu manusia. luar biasa buat manusia. Kayaknya cuma Allah doang Betul. yang nyiptain, yang bisa tahu jawabannya. Wow, Seperti Rahmat itu. Ababil, keren banget. Seperti itu. Tai. Luar biasa. Jadi kalau lu ambil garis lurusnya kata-kata Rahmat tuh wow semua. Ini Enggak sih, banyak biasa aja sih. filosofinya. Biasa aja, cuman lebih positif aja. Betul. Yang penting positif. Yang penting positif. Karena yang mempersulit adalah diri kita Diri sendiri. kita sendiri. Semua hal di hidup ini, baik itu yang jahat, yang buruk, ada positifnya, coy. Dari perampokan, gue nonton film perampokan, ternyata ada motif lain dia kenapa ngerampok. Manis ya. Mana? Arahnya ke sono. Ya maksudnya, Iya betul. ya maksudnya, Betul. Semua hal menurut pasti gue- ada menurut positifnya. gue, adalah ketidakadilan di muka bumi adalah bukti keadilan dari Tuhan. Wow, oke. Ya. Karena kita nggak tahu background di belakangnya apa dari ketidakadilan yang kita lihat di depan mata. Ya, jadi kalau misalnya lu nanya keadilan itu selalu ada. Lu yang ngerasa nggak adil karena selama ini lu cuman ngelihat dari layar depan. Lu nggak pernah Oke. ngeliat dari layar belakang. Betul, itu dia. Lu selalu iri ngelihat cowok jelek punya cewek cakep. Pasti langsung, ini mah pelet, ini mah kaya. Lu nggak tahu perjuangan dia kayak gimana. Kalau lu tahu dan ngelihat perjuangan dia dari PDKT sampai ngedeketin sampai akhirnya nikah, lu bakalan bilang dia layak dapet. Yakin gua. Oke. Itu aja sih paling. Mantap. Jadi kita akan tunggu Rahmat tahun depan menemukan. Insya Allah ya, amin ya, amin, Ya, amin, amin. Amin, gua udah nabung nih buat nikah nih. Cuman masalahnya wedding organizer kagak nyediain istri juga, kenapa sih? Kalau nyediain, gua sewa, gua WO-nya. Gua takut dia, kalaupun ada ya, oke wedding organizer plus istri. Selesai acara diambil juga istri gua. Waduh. Buat apa? Tapi masa habis ini nggak ada karena kan Rahmat bilang Rahmat itu lucu kalau misalnya lagi bercanda doang. Kalau serius mah, kalau lagi ngobrol biasa pasti bisa serius. Masih serius. Apalagi jalan hubungan yang lebih serius kan? Iya. Serius banget. Insya Allah ya. Amin. Amin, amin. Oke, Matt, thank you banget nih Thank udah main ke PDC kita. Udah curhat-curhat nih. Iya. Ya, dalam banget curhatnya. Ger. Enggak dalam sih. Semoga Masih dasar itu. ini menjadi sebuah referensi sih kalau menurut Referensi. gue ya. Referensi tentang pola pikir, tentang percintaan, dan menjadi landmark buat lo juga karena kita pegang nih tahun depan, semoga Iya. 1 tahun ini Iya. Rahmat bisa menemukan seseorang yang emang lo udah niat dari awal untuk bisa dapetin seseorang yang lo bisa Iya. jaga. Intinya masalah cinta itu dibawa santai. Enggak, karena menurut gua pengertian-pengertian cinta di film-film, di kata-kata motivasi itu masih kalkulasi sih, masih dagang, masih nyari untung rugi. Betul. Sementara kalau cinta itu kebahagiaan lu udah nggak penting. Ketika lu mencintai seseorang, Wow. yang terpenting adalah orang yang lu bahagiain kan, yaitu orang yang lu cinta. Ih, gila. Menurut gua sih gitu. Oke deh, kalau gitu thank you banget Rahmat Iya. untuk waktunya. Oke. Ya, kalau misalnya kalian punya cerita yang mirip sama Rahmat Mirip lagi. atau punya kayaknya nih Rahmat nih membantu banget nih buat kisah gue, bisa kalian tinggalin di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian punya ide, kira-kira siapa lagi yang pengen kita dengerin curhatnya, langsung aja juga terus di kolom komentar. Thank you Rahmat untuk Thank you. waktunya, thank you udah nonton. Sampai jumpa lagi di video PDC selanjutnya. Bye-bye.